Kalau kamu datang sekali nggak bisa, datang 1000 kali. Kalau itu saja kamu nggak bisa, berarti kamu dungu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Di malam minggu ini, aku akan membawakan sebuah kisah perjalanan sukses dari sebuah restoran yang pastinya kalian tidak akan asing dengan restoran ini. Setiap kalian jalan-jalan ke mall misalnya, pasti kalian pernah kulineran di restoran ini. Siapa di sini yang sudah pernah makan di restoran Esteller 77? Komen di bawah dan kasih tahu aku menu favorit apa yang biasanya kalian pesan di restoran Esteller 77 itu. Adalah almarhum Bapak Sukiyatno Nugroho, seorang pendiri Esteller 77 yang pernah jatuh bangun dalam membangun usahanya ini. Beliau bahkan pernah bekerja sebagai sales dan calo surat izin mengemudi. Karena keuletan serta kegigihannya, ia berhasil menjadi pengusaha dengan cabang terbanyak di Indonesia serta memiliki cabang internasional seperti di Singapura dan Melbourne, Australia. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu nih. Untuk kisah yang aku bawakan ini adalah rangkuman dari beberapa artikel yang tentunya bisa kamu temukan di internet, yang aku pelajari terlebih dahulu, kemudian aku rangkum dan kemas menjadi kisah yang dapat kamu nikmati secara audio visual. Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti apa kisahnya? Yuk kita intip. Pujokiat atau Sukiyatno Nugroho lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 3 Agustus 1948. Sukiyatno lahir dari keluarga kelas menengah dari pasangan suami istri Hui Keng dan Lee Kien Myo. Tidak banyak artikel yang menceritakan tentang latar belakang Sukiyatno, namun Sukiyatno semasa kecilnya ia menempuh pendidikan, dikenal tidak terlalu cerdas di sekolah. Pernah loh 2 kali dia tidak naik kelas, dan banyak dari teman-temannya yang menganggap dia tidak pintar. Sehingga Sukiyatno hanya menyelesaikan pendidikannya hingga SMP dan hanya 3 bulan di kelas SMA. Bahkan ya, Sukiyatno hanya menempati peringkat 40 dari 50 siswa yang ada di kelasnya kala itu. Hal ini justru semakin memperkuat alasannya untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Ayah Sukiyatno, Hui Keng, menyadari bahwa anaknya tidak menyukai hal-hal yang berbau akademis atau pendidikan formal, sehingga sang ayah memberangkatkan Sukiyatno ke Jakarta untuk tinggal bersama dengan pamannya di sana dan berharap agar putranya ini dapat kembali melanjutkan sekolahnya. Namun harapan sang ayah ternyata pupus sudah. Karena apa? Karena pamannya malah mengatakan kepada Sukiyatno, "Udah, kamu gak usah sekolah, nanti saya ajarin dagang aja." Nah yang kayak gini nih, jangan ditiru dan jangan dicontoh ya. Pendidikan itu tetap penting. Segala macam profesi pernah dijalankan oleh Sukiyatno agar bisa bertahan hidup di ibu kota Jakarta. Bahkan ya, ia pernah berjualan sisir, kancing baju, sampai alat elektronik. Setiap hari dari Pasar Pagi Jakarta Barat, Sukiyatno akan naik oplet atau sepeda menuju Jatinegara dan Jalan Sudirman. Selama perjalanannya menjadi salesman, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Yeni Setiawijaya, yaitu seorang pedagang elektronik yang kemudian dinikahi oleh Sukiyatno. Keduanya pun melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 1971. Sukiyatno dan Yeni dikaruniai 3 orang anak yang bernama Felicia Nugroho, Andrew Nugroho, dan Fredela Nugroho. Sambil tetap berjualan, Sukiyatno pernah menjadi calo surat izin mengemudi dan tengkulak jual beli tanah. Sukiyatno sempat merasakan putus asa kala itu, lalu sang paman memberikannya wejangan. Begini katanya, "Kalau kamu datang sekali nggak bisa, datang 1000 kali. Kalau itu saja kamu nggak bisa, berarti kamu dungu." Tahun 1978, Sukiyatno bekerja sebagai pemborong pembangunan perumahan. Nah, sewaktu ia menjadi pemborong, kesialan itu pun terjadi. Rumah pesanan dari Departemen Pemerintahan yang saat itu hampir selesai dia bangun, ternyata didirikan di atas lahan yang masih berada dalam sengketa. Sukiyatno mengatakan atas kejadian itu ia hampir saja dikeroyok oleh orang. Akhirnya Sukiyatno pun terpaksa harus menanggung semua kerugian yang diakibatkan dan ia terpaksa berhutang banyak. Saat itu Sukiyatno pun jatuh miskin. Bahkan ia sampai tidak mampu untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya. Namun Sukiyatno tidak menyerah begitu saja. Dari sanalah ia mencoba untuk bangkit kembali. Sukiyatno mencoba untuk membuka usaha salon kecil-kecilan. Tak lama kemudian, terinspirasi dari ibu mertuanya,
Sukiyatno mencoba untuk membuka usaha di bidang kuliner, yaitu es teler yang kemudian akan mengubah nasib Sukiyatno dan keluarganya. Dengan berbekal modal usaha 1 juta rupiah dan resep es teler dari ibu mertuanya, Sukiyatno mencoba peruntungannya di bisnis kuliner ini. Dan akhirnya semua berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik. Segala jerih payah dan jatuh bangun, Sukiyatno, ayah dari 3 anak ini, akhirnya bisa menyekolahkan semua anak-anaknya ke luar negeri. Sukiyatno pun mendidik mereka agar memiliki kepedulian sosial. Pada tahun 1981, ibu mertua Sukiyatno, Murniati Wijaya, adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki hobi memasak. Lalu mengikuti lomba membuat es teler yang diadakan oleh majalah Gadis. Dalam perlombaan tersebut, Murniati membuat es teler dengan mencampurkan potongan nangka, kelapa, alpukat segar dan es serut, serta ia juga menambahkan sirup khas racikannya sendiri. Kelezatan es teler Murniati ini akhirnya membawanya menjadi pemenang dalam lomba tersebut dan meraih gelar juara Indonesia. Momen tersebut menjadi ide bagi Sukiyatno untuk mendirikan sebuah warung tenda sederhana pada 7 Juli 1982 dan kemudian dibukalah outlet pertama yang diberi nama Es Teler 77, terinspirasi dari es teler sebagai nama minuman dan angka 77 yang diyakini oleh Sukiyatno adalah angka keberuntungan. Di teras pertokoan Duta Merlin Jakarta Pusat, warung es teler 77 itu dikelola oleh mertuanya, Trisno Budianto dan Murniati Wijaya, serta Sukiyatno dan istrinya Yeni. Saat itu, Trisno sang ayah mertua menangani bagian keuangan sedangkan Sukiyatno langsung turun ke lapangan. Yeni sang istri mengatakan bahwa suaminya Sukiyatno ini orangnya memang tidak bisa diam. Meski ia sibuk, ia tetap mengantarkan anak-anaknya ke sekolah dan membeli bahan-bahan untuk berjualan di warung es teler 77 itu. Tentunya menjalani bisnis es teler 77 ini tidaklah mudah. Cobaan demi cobaan mulai menerpa bisnis mereka. Dan akhirnya mereka harus mengalah dengan keadaan dan menutup warungnya. Hal ini dikarenakan pihak manajemen gedung menaikkan tarif sewa secara sepihak hingga berkali-kali lipat. Sehingga pada saat itu mereka tidak sanggup untuk membayar biaya sewa tersebut. Mereka kala itu hanya diberikan waktu 1 kali 24 jam loh untuk mengosongkan tempat usahanya itu. Namun hebatnya hal itu tidak membuat Sukiyatno mudah menyerah. Dia mengajukan proposal perizinan untuk membuka gerai makanan ke berbagai pihak, namun hasilnya tak sesuai dengan harapan. Yeni sang istri mengatakan kemungkinan penolakan pengajuan tersebut karena brand es teler 77 yang kurang menarik dan terdengar kampungan. Namun Yeni tetap yakin, jika memang sudah waktunya, usaha keras mereka pasti akan membuahkan hasil. Hingga akhirnya pun mereka mendapatkan bantuan dari kenalan mereka, dan es teler 77 pun bisa dibuka kembali. Dan tak perlu menunggu waktu yang lama, bisnis kuliner mereka pun menjadi populer. Sukiyatno sebenarnya tidak terlalu mengerti mengenai sistem waralaba kala itu. Dari mulai bagi hasil hingga posisinya sebagai pemilik usaha. Sukiyatno hanya mengetahui waralaba dari artikel berbahasa Inggris yang dia baca. Meski dia hanyalah seorang tamatan SMP, namun dia sedikit mengerti bagan dan skema sistem waralaba seperti KFC dan McDonald yang kala itu baru masuk di Indonesia. Berbekal sedikit pengetahuan waralaba itu, Sukiyatno pun memantapkan pilihannya untuk mewaralabakan es teler 77 miliknya. Pada tahun 1987, waralaba pertama dibuka di Solo, Jawa Tengah. Dan hal tersebut menjadikan es teler 77 sebagai bisnis makanan cepat saji asli Indonesia pertama yang menerapkan sistem waralaba. Dari tahun ke tahun, sejak Sukiyatno mewaralabakan es teler 77-nya, gerai usahanya semakin terus bertambah hingga Semarang dan kemudian mencapai ratusan gerai es teler 77. Dia pun mematok harga es telernya lebih mahal dan memindahkan gerainya ke dalam mal maupun plaza. Sukiyatno kemudian memberanikan diri untuk membuka gerai es teler 77 di gedung Wisma BNI yang megah di wilayah Sudirman, Jakarta. Tempat-tempat yang prestisius itulah yang membuat image es teler 77 ini dikenal luas di masyarakat. Ia juga terkadang membuat berbagai kegiatan sosial yang menurutnya heboh sehingga turut menaikkan pamor es teler 77 miliknya. Sukiyatno pernah disebut sebagai MBA atau pebisnis yang berbisnis dengan cara yang tidak biasa.
Sukiyatno sering berinovasi dan membuat terobosan. Sukiyatno melakukan sebuah gimmick pemasaran yang unik untuk Esler 77 dengan mengadakan kompetisi yang disebut kompetisi melukis tunanetra dan masih banyak kompetisi lain yang serupa. Keberanian Sukiyatno untuk memperkenalkan waralaba lokal untuk bisnis kulinernya ini mendapatkan pujian dari Hermawan Kartajaya, seorang Chief Service Officer dari Mark Plus & Co. Pada tahun 1998 merupakan tahun yang bersejarah bagi Esler 77 karena di tahun inilah cabang internasional Esler 77 dibuka di Singapura. Tak hanya berhenti di situ saja, pada tahun 2000 mereka membuka cabang internasional keduanya di Melbourne, Australia yang berlokasi di pusat kota yaitu Swanston Street. Tak hanya menarik bagi konsumen Indonesia, warga Australia pun ikut tertarik untuk menikmati citra rasa Indonesia ini. Sejak saat itu, waralaba Esler 77 ini mulai menjamur di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan New Delhi dengan jumlah karyawan setidaknya 3.000 orang. Esler 77 beroperasi di bawah naungan PT Top Food Indonesia dan mereka menjalin hubungan kerjasama dengan pemasok dan para petani lokal. Bisnis kuliner yang dijalankan Sukiyatno akhirnya mencapai kesuksesan besar yang menyebabkan Sukiyatno menjadi seorang yang sangat terkenal. Sejak saat itu, ia mulai menjadi pembicara mengenai bisnis waralaba di berbagai universitas. Ia pun dianugerahi beberapa penghargaan penting, seperti The Best ASEAN Executive Award dan Satya Lencana Pembangunan pada tahun 1995. Berkali-kali namanya Sukiyatno dicatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dia juga menulis sebuah buku yang berjudul 18 Jurus Sakti Dewa Mabuk Membangun Bisnis. Sukiyatno juga mendapatkan penghargaan Enterprise Award 50 dari Anderson Consulting dan majalah SWA dan menjadikannya sebagai teladan dalam hal ketekunan dan etos kerja yang membuktikan bahwa kesuksesan tidak akan datang kepada siapapun tanpa kerja keras dan tekad yang kuat. Pada tahun 1997, Sukiyatno kembali membuka bisnis usaha makanan lainnya, yaitu bakmi tek-tek dan ikan bakar pasti enak. Pada tanggal 11 Desember 2007, Sukiyatno meninggal dunia dalam penerbangannya menuju Singapura setelah mendapat serangan stroke untuk ketiga kalinya. Sukiyatno menyerahkan semua usaha estelernya kepada anak-anaknya. Banyak masyarakat termasuk almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya sosok yang sangat inspiratif Sukiyatno Nugroho. Sang putri sulung Felicia Nugroho meluncurkan sebuah buku biografi setebal 307 halaman yang diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo yang berjudul Di Sini Senang, Di Sana Senang. Ada kisah yang mengharukan di balik peluncuran buku tersebut. Felicia mengatakan butuh waktu 2 tahun untuk menyusun buku itu karena yang pertama adalah ayahnya Sukiyatno sudah menyusun sebagian materi buku tersebut dan yang kedua Felicia bukanlah seorang penulis. Sebelumnya Sukiyatno sudah menulis naskah saat menunggu kelahiran cucu ketiganya. Setiap hari, pagi, siang, malam, Sukiyatno menulis naskah perjalanan bisnis Esler 77 secara manual dan sempat diteruskan oleh Felicia pada tahun 2008, namun akhirnya diubah menjadi format biografi karena sang ayah telah tiada. Tentu saja hal ini membuat Felicia harus melakukan riset ke kota kelahiran ayahnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Lama hidup di Australia dan tinggal di sana membuat bahasa Indonesia Felicia tidak selancar bahasa Inggrisnya. Hal itulah yang menjadi tantangan bagi Felicia karena ia berkali-kali harus ke Pekalongan untuk mewawancarai rekan dekat, tetangga hingga guru SMP sang ayah. Kesulitan bahasa ini sempat membuatnya berpikir untuk mengubah formatnya menjadi bahasa Inggris. Namun ia berpikir ulang karena proses penerjemahannya pasti akan memakan waktu lebih lama lagi. Dan akhirnya Felicia yang dibantu oleh banyak rekannya menyusun buku biografi tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itulah tadi kisah sukses seorang pebisnis Sukiyatno Nugroho, sang pemilik Esler 77 yang sangat inspiratif. Belajar dari pengalaman Sukiyatno, kiat-kiat sukses Esler 77 ini yaitu manajemen dan marketing yang bagus,
Pelayanan terbaik, terus berinovasi, dan meningkatkan loyalitas konsumen lah yang membuat Esteller 77 hingga saat ini masih bertahan. Kalau kamu mau buka usaha bisnis, kira-kira jenis usaha apa yang akan kalian jalankan nanti? Atau ada yang saat ini sedang menjalankan usaha? Ceritakan pengalamanmu saat membuka usaha itu di kolom komentar di bawah. Aku doakan buat kamu yang sedang menjalankan usahanya, semoga lancar dan sukses. Amin. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Tentunya buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat video berikutnya di-upload. Untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggi di sana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku gak sabar lagi untuk ketemu dengan kalian di videoku selanjutnya. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, Sukyatno semasa kecilnya ia menglayang-layang. Sukyatno pun memantapkan pilihannya untuk mewara di malam minggu ini. Astagfirullahaladzim, Raja. Turun dulu sayang. Sayang, turun dulu dong, Raja. Raja, kamu mau eksis ya?